Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Ilahi Robi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan iman lahir dan batin dan kesehatan untuk kita semua. Tak lupa salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa seluruh umat manusia dari peradaban yang jahiliyah menuju peradaban yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang sedang kita rasakan saat ini. Langsung saja, pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan kultum mengenai kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran sungguh tiada tandingannya. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah dari langit untuk menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat muslim yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Al-Quran merupakan kemukjizatan terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemukjizatan ini telah menjadi tuntunan bagi seluruh umat manusia, seluruh umat muslim dalam menjalankan kehidupan di dunia. Semua persoalan, semua permasalahan dan solusinya telah tercantum di dalam Al-Quran. Mukjizat terjadi pada saat-saat waktu yang dibutuhkan. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, bahwa mukjizat adalah ayat atau burhan, yang artinya adalah sebuah keterangan atau bukti yang jelas. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 174, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Adapun ciri-ciri kemukjizatan di dalam Al-Quran, yang pertama, tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Yang kedua, hanya terjadi pada Nabi dan Rasul. Yang ketiga, sebuah kejadian atau peristiwa yang sangat luar biasa. Itulah ciri-ciri kemukjizatan di dalam Al-Quran. Adapun beberapa kemukjizatan di dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber dari segala hukum. Aturan-aturan, hukum-hukum, semuanya mencangkup aspek kehidupan manusia, mulai dari dimensi ritual, sosial, pendidikan, ataupun perdagangan. Lalu yang kedua adalah Al-Quran sangat terjaga keasliannya. Al-Quran sangat terjaga keasliannya sampai hari kiamat nanti. Ayat-ayat, wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, alhamdulillah masih terjaga keasliannya. Al-Quran senantiasa terjaga keasliannya karena Al-Quran merupakan kalam Allah. Subhanallah. Lalu yang ketiga, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran memuat ilmu pengetahuan, memuat sumber ilmu pengetahuan dari masa lampau hingga masa yang akan datang.
Para ahli baik muslim maupun non-muslim berlomba-lomba untuk menggali, mengkaji sumber-sumber ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Pada zaman Rasulullah, Al-Quran, sumber-sumber ilmu pengetahuan belum terjangkau. Namun pada masa kini, pada saat ini, para ahli sudah membuktikan mengenai kebenaran Al-Quran. Al-Quran sudah menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan alam semesta ini. Al-Quran sudah menjelaskan tentang seluk-beluk kehidupan yang ada di muka bumi ini. Semuanya telah tercantum di dalam Al-Quran. Para hadirin rahimakumullah, ada beberapa kisah Nabi yang telah Allah berikan mukjizat. Yang pertama terjadi pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada waktu itu akan dibakar oleh Raja Namrud. Namun pada saat dibakarkan kepada Nabi Ibrahim, api tersebut berubah seketika dari api yang sangat panas berubah menjadi dingin. Yang kedua terjadi pada Nabi Isa. Nabi Isa mampu menyembuhkan orang sakit dan mampu menghidupkan kembali orang yang mati. Kemudian terjadi lagi pada Nabi Muhammad. Pada waktu itu Nabi Muhammad mampu membelah bulan menjadi dua, sehingga seluruh negeri ini mampu melihatnya. Itulah kisah para nabi yang telah diberikan mukjizat oleh Allah. Subhanallah. Para hadirin rahimakumullah, dari penjelasan dan contoh tadi kita bisa mengambil hikmah di balik kejadian tersebut. Yang pertama adalah lebih mampu untuk mempertebal iman kita. Yang kedua, kita lebih mendekatkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, harus yakin bahwa setiap kesulitan itu ada kemudahan. Harus yakin, tidak takut akan kesulitan, karena Allah akan memberikan pertolongan bagi hambanya yang yakin, yang beriman dan bertakwa. Itulah 3 hikmah yang kita bisa ambil. Para hadirin rahimakumullah, demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Benarnya hanya milik Allah, salahnya dari saya pribadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.